Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taroha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, syahrul tarbiyah wa syahrul jihad yang sedang kita hadapi ini adalah bagian dari upaya kita untuk menguatkan bukan hanya fisik tapi juga mental kita, gitu ya, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang muslim yang kemudian juga seorang daiyah. Gitu. Dalam sebuah proses peperangan tentu berjalan dan berlaku ketetapan Allah, kemenangan dan kekalahan. Gitu. Juga dalam peperangan itu tidak semata-mata hanya berlangsung peperangan secara fisikal, beradu pedang, beradu tombak, beradu lempar panah dan seterusnya. Gitu. Ada peperangan yang kemudian dijalani oleh Rasulullah SAW dalam sirah yang kita kenal. Ada peperangan yang namanya Perang Ahzab, atau kita mengenalnya dengan Perang Khandaq, Perang Parit. Gitu. Dalam peristiwa peperangan ini, peristiwa yang juga cukup menarik untuk kita cermati, bagaimana kemudian peperangan secara fisik tidak terjadi, tapi kemudian Rasulullah SAW menunjukkan, dan para sahabat tentunya menunjukkan bagaimana peristiwa ini juga menjadi satu pelajaran gitu buat kita. Di dalam Perang Khandaq yang sebelumnya merupakan sebuah strategi yang tidak umum atau tidak terjadi dalam sebuah proses peperangan, gitu ya. Dalam jumlah, kalau terkait tentang jumlah dalam peperangan Khandaq ini, jumlahnya sangat luar biasa. Kaum muslimin dan sekutu yang terkumpul itu 3.000 orang. Sementara kaum kafir berhasil merekrut dan mengumpulkan jumlah pasukan hampir 10.000 orang. Jumlah yang sangat luar biasa saat itu, gitu ya. Dan koalisi besar ini dari berbagai suku yang kemudian dipimpin oleh Abu Sufyan, gitu ya. Yang menjadi pemicu itu adalah keberadaan kaum Yahudi Bani Nadir yang sebelumnya diusir dari Madinah, kemudian menghasut kaum Quraisy dan kabilah Arab lainnya untuk menyerang kaum Muslim. Maka itu ketika terkumpul koalisi besar ini dan berita itu terdengar oleh kaum Muslimin, kemudian seperti biasa Rasulullah SAW melakukan sebuah proses musyawarah dengan para sahabatnya. Dan hasil musyawarah itu kemudian muncul sebuah ide dan strategi yang cemerlang, gitu, dari seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Dari namanya saja kita mengenal bahwa Salman ini berasal dari Persia, gitu. Karena itu kemudian memunculkan ide bagaimana kalau kita membuat parit. Bukan parit kayak got yang kita kenal, cuma 50 cm atau apa. Tapi luar biasa. Ide Salman Al-Farisi ini memang belum pernah dikenal, gitu. Jadi kurang lebih Rasulullah SAW ketika disepakati ide usulan dari Salman Al-Farisi ini menggali parit selama kurang lebih 6 hari. Adapun parit spesifikasinya lebarnya saja 4-5 meter. Kenapa lebar 4-5 meter? Hitungannya adalah hitungan pasukan berkuda. Bahwa dengan lebar tersebut pasukan berkuda tidak bisa melompatinya. Dan dalamnya 3-5 meter, luar biasa, gitu. Jadi sangat dalam. Jadi begitu jatuh mungkin tidak bisa keluar lagi kalau pasukan berkuda. Ukurannya di pasukan berkuda. Kemudian panjangnya kurang lebih hampir 5 km mengelilingi bagian yang cukup rentan dari kota Madinah. Jadi tidak semua terkeliling. Mungkin bagian-bagian pegunungan yang sulit didaki itu tidak digali. Ini luar biasa idenya. Sampai kemudian akhirnya peperangan di dalam Perang Khandaq ini tidak dalam dimensi peperangan secara fisik, tapi lebih banyak kemudian dilakukan pemboikotan, dilakukan pengepungan hingga kurang lebih 1 bulan lamanya. Dan luar biasa,
Ada peristiwa-peristiwa dalam peristiwa Khandaq ini yang kemudian salah satunya yang paling kita kenal, bagaimana kemudian ketika Rasulullah SAW menggali dengan para sahabatnya itu bertemu dengan sebuah batu yang besar, gitu ya, yang kita kenal dalam cerita-cerita sirah yang dikenal bahwa kemudian Rasulullah SAW, para sahabat sudah nyerah, kemudian Rasulullah SAW turun tangan untuk memecahkan batu ini. Gitu. Sampai kemudian ketika dipukulkan batu yang pertama, muncullah cahaya yang luar biasa. Aku melihat istana Romawi, aku melihat istana Kisra, dan seterusnya. Dan itu menjadi satu bagian dari kerasulan Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat, dan bagian dari mukjizat bagaimana kemudian di masa yang akan datang istana-istana tersebut dikuasai dan dikalahkan oleh kaum muslimin. Ini satu peristiwa yang juga sangat luar biasa. Dan yang sangat menarik adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW sendiri dalam kondisi yang kelaparan, yang kemudian harus mengganjal perutnya dengan batu-batu, gitu. Bahkan tetap dengan bekerja keras. Ini luar biasa. Bagaimana kemudian kerja keras Rasulullah SAW dalam sebuah proses peperangan. Gitu. Ada catatan cukup menarik dari perang Khandaq ini, bahwa musuh itu tidak selalu berada dari luar, tapi kemudian juga ada dari dalam. Gitu. Selama 1 bulan ini ternyata kemudian ada yang tidak tahan dari sekutu kaum muslimin, yaitu Bani Quraisyah, gitu, yang berkhianat dan bergabung dengan kaum Quraisy. Gitu. Jadi mereka ingin menyerang dari dalam, tapi kemudian Allah menggagalkan rencana mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak diam membela kaum muslimin dengan mengirimkan pasukannya yang berupa angin, sebagaimana tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 9 yang saya bacakan, bahwa Allah mengirimkan angin yang kemudian dengan angin itu memporak-porandakan tenda-tenda kaum kafir Quraisy, sehingga kemudian mereka kacau balau, dan kemudian akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk menarik mundur pasukan. Gitu. Nah, setelah 1 bulan ini peristiwa yang sangat luar biasa, yang cukup berat, karena kemudian akhirnya pasokan makanan tidak ada selama 1 bulan ini. Kaum muslimin menghadapi satu peristiwa kelaparan yang luar biasa, tapi kemudian peristiwa ini menyatukan kaum muhajirin dan ansor semakin kokoh. Walaupun tadi Bani Quraisyah melakukan sebuah proses pengkhianatan. Dan kunci kemenangan dari perang Khandaq ini adalah sebuah ide atau strategi jitu yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Ini satu pembelajaran bahwa tidak melulu dalam sebuah proses peperangan itu mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga mengandalkan sebuah ide, sebuah strategi yang cemerlang, dan juga tidak lepas bagian dari sebuah rencana yang Allah siapkan, yaitu dengan dihadirkannya pasukan Allah berupa angin yang memporak-porandakan kaum muslimin. Dan ini tidak lepas dari buah kesabaran kaum muslimin menghadapi peperangan yang luar biasa. 1 bulan dalam proses boikot yang juga cukup berat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita belajar sama-sama dari perang Khandaq. Mudah-mudahan kita juga bisa menghadapi dan mempersiapkan strategi-strategi jitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.